Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara verbal dari materi video 1. Pengertian dari JIT. Big JIT, filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan produksi perusahaan. Little JIT menekan pada penjadwalan, persediaan, dan penyediaan barang maupun jasa di mana dan kapan dibutuhkan. Sasaran umum organisasi. Terdapat 4 sasaran umum organisasi, yaitu kualitas, fleksibilitas, biaya, dan responsif. Keempat sasaran tersebut sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kualitas yang dimaksudkan di sini adalah kualitas produk atau jasa dan kualitas layanan atau jasa untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Maka organisasi harus mampu menindak secara cepat dan mampu menanggapi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, organisasi juga harus menekankan biaya yang timbul akibat pemborosan yang terjadi. Fleksibel dalam penggunaan alat dan proses produksi yang memproduksi berbagai macam produk dalam satu waktu produksi, sehingga organisasi atau perusahaan dikatakan fleksibel juga akan mendukung kualitas produk dan kualitas organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, biaya yang rendah juga akan dapat tercapai bila organisasi mampu menghasilkan produk yang berkualitas, fleksibel, dan proses produksi mampu menang dalam perubahan yang sangat cepat. Fleksibel juga akan tercapai bila penghematan biaya, kualitas produk yang tinggi, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Demikian juga kecepatan menanggapi perubahan lingkungan akan terwujud bila organisasi tersebut fleksibel, mampu menekan biaya dengan menghilangkan pemborosan, dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Pentingnya mempelajari JIT menurut Voss tahun 1992. 1. Yaitu memenangkan persaingan. Dalam bisnis atau dunia usaha, kita perlu mempelajari kembali pengalaman memenangkan persaingan, terutama dari pesaing semacam perusahaan dari Jepang. Perusahaan di Jepang merupakan perusahaan yang unggul dalam persaingan, terutama disebabkan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghilangkan pemborosan perusahaan. Di Jepang berhasil menghasilkan pemborosan karena memang kondisi alamnya yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk dapat mempelajari JIT. 2. Mampu mengatasi berbagai kesulitan organisasi atau perusahaan. Seperti dalam industri-industri di Amerika, biasanya mengalami kesulitan dalam menghemat sumber daya yang ada. Karena memang di Amerika sumber daya tersebut cenderung lebih tersedia dengan melimpah dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Jepang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Amerika lebih menekankan pendekatan just in case daripada menekankan pendekatan just in time. Dan yang ketiga adalah dapat memperbaiki kualitas, produktivitas, dan pelayanan pada pelanggan. Dengan menghasilkan berbagai pemborosan, yaitu dengan menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Berikut adalah 8 kunci utama dari JIT. Menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. 3. Menghilangkan pemborosan. 4. Memperbaiki aliran produksi. 5. Menyempurnakan kualitas produk. 6. Orang-orang yang tanggap. 7. Menghilangkan ketidakpastian. Dan yang ke-8 adalah pendekatan pada pemeliharaan jangka panjang. Untuk mengadakan pemeliharaan jangka panjang memang harus dilakukan sejak awal, dan ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Terdapat 12 manfaat utama JIT menurut Heiser dan Renner tahun 1999. 1. Persediaan berkurang, small lot size atau minimalisasi persediaan. 2. Perbaikan kualitas dalam membuat hanya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pengurangan biaya, yaitu pengurangan biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan yang tidak menambah nilai sehingga menghasilkan pemborosan dan tidak bermanfaat bagi produk tersebut. 4. Pengurangan ruang yang dibutuhkan perusahaan yang menganut filosofi JIT memiliki layout yang berbeda dengan perusahaan yang tidak menganut filosofi JIT. Perusahaan yang menganut filosofi JIT tidak menyediakan tempat penyimpanan bahan baku, produk setelah jadi atau barang dalam proses, dan produk jadi serta memerlukan penanganan barang yang mudah dan lebih murah. Hal ini disebabkan layoutnya yang rapi menyebabkan organisasi atau perusahaan tidak mampu menghemat tempat. Kedua adalah memiliki layout rapi, ringkas namun lengkap. Yang ketiga adalah bahan baku datang langsung diproses, langsung dikirim ke pelanggan. 5. Pengurangan lead time, yaitu jangka waktu pemesanan barang sampai dengan kedatangan barang yang semakin pendek. 6. Peningkatan produktivitas dengan mengimbangi berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan input yang digunakan. 7. Fleksibilitas perusahaan menjadi lebih besar, menyatakan pembuat produk sangat bergantung dan mengandalkan permintaan dan kebutuhan konsumen, maka fleksibilitas dalam hal ini bahan baku, skill, serta kuantitas produksi menjadi lebih baik. 8. Hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik. 9. Kegiatan penjadwalan dan pengendalian lebih sederhana. 10. Peningkatan kapasitas produksi. 11. Pemberdayaan SDM semakin baik sehingga menimbulkan manfaat yang ke-12, yaitu variasi produk lebih banyak. Berikut adalah penjelasan verbal dari video materi 2.
Yang pertama adalah pengertian Total Equity Management atau disingkat TQM. TQM terdiri dari 3 istilah utama, yaitu total, quality, dan manajemen. Total yang berarti keseluruhan, quality yang berarti kualitas, dan manajemen yang berarti pengelolaan. TQM merupakan suatu proses metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya lebih merupakan sikap dan perilaku bagi perusahaan, serta merupakan filosofi dalam manajemen kualitas berkaitan dengan filosofi continuous improvement. Artinya, pada dasarnya TQM bukan merupakan suatu program. Selanjutnya, terdapat 8 budaya TQM. Budaya yang digunakan dalam melaksanakan TQM yaitu komunikasi terbuka, pemberdayaan, pencegahan kesalahan, fokus eksternal, kesesuaian terhadap kualitas, perubahan dan perbaikan secara terus-menerus, hubungan kerjasama, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah hingga akar masalah. Selanjutnya terdapat elemen-elemen TQM, yaitu 1. Kepemimpinan dan komitmen level pemimpin, atas atau top manajemen, middle manajemen, dan manajemen di bawahnya. Yang kedua, keterlibatan penuh seluruh karyawan. 3. Perencanaan yang baik harus disusun secara matang. Tanpa ada perencanaan, maka kegiatan tidak dapat diukur efektivitasnya. Oleh karena itu, perencanaan sebagai dasar pengendalian dan sebagai cara untuk mengandalkan perbaikan dan peningkatan. 4. Strategi pelaksanaan. 5. Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan teknik yang memerlukan data yang sah. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi data yang bersifat kualitatif harus benar-benar dilakukan. 6. Pengendalian dan perbaikan tindakan ini ditunjukkan untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus tak berkesinambungan. 7. Pencapaian yang mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. Dan yang terakhir adalah penerapan TQM. Terdapat 2 pendekatan populer dalam pendekatan TQM. Yang pertama adalah re-engineering. Menurut Hammer tahun 1990, re-engineering merupakan perbaikan secara mendasar proses bisnis. Yang kedua adalah mengadakan perbaikan penting. Yang ketiga, performa biaya, kualitas pelayanan, dan kecepatan atau ketepatan. Dan re-engineering menurut Klein tahun 1993 pada aspek teknis meliputi teknologi, standar prosedur, sistem, dan pengendalian. Dan pada aspek sosial terdiri dari organisasi, staffing, kebijakan, pekerjaan, jalur karir, dan insentif untuk karyawan. Dan di pendekatan yang kedua adalah benchmarking. Benchmarking merupakan proses pengukuran yang berkesinambungan tentang produk, pelayanan, dan praktek terhadap kompetitor atau bisnis lain yang terkuat. Benchmarking ini terdapat 4 teknik, yaitu internal benchmarking. Dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit intern dalam organisasi perusahaan. Yang kedua adalah competitive benchmarking. Dikerjakan dengan membandingkan kualitas produk atau jasa secara langsung terhadap pesaing sejenis pada suatu pasar. Yang ketiga adalah functional benchmarking. Perbandingan kapabilitas fungsi-fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri yang sama. Dan yang terakhir adalah generic benchmarking. Dilakukan dengan asumsi proses transformasi dari input ke output adalah sama di semua industri. Tujuan dari benchmarking ini sendiri selain untuk mengadakan perubahan dan perbaikan adalah untuk mempertahankan dan mengadakan peningkatan jangka panjang dari proses bisnis inti yang menyediakan keunggulan, daya saing yang berkelanjutan. Sekian video penjelasan kembali secara verbal dari kedua video terlampir. Terima kasih.